warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ersa Misali Sausan dan rekan saya Maulana Ahmad dan Hafsah Sakinah. Di sini kami dari kelas 3 PS3A, ingin mereview film yang berjudul tentang Hope, yang berdasarkan materi dari psikologi perkembangan anak. Dari film ini diangkat dari kisah nyata dalam kasus Mayong yang terjadi pada tahun 2008, di mana seorang gadis berusia 8 tahun bernama Nayong di Korea Selatan telah menerima kekerasan seksual seperti diperkosa dan disiksa oleh seorang laki-laki yang berusia 57 tahun di sebuah toilet umum. Film ini menceritakan tentang gadis usia 8 tahun seperti kisah nyatanya dengan menggambarkan keadaan keluarga yang dikatakan kurang harmonis, ayahnya yang bekerja sebagai pegawai pabrik, sedangkan ibunya yang membuka toko kecil di depan rumahnya. Keduanya memiliki seorang gadis yang bernama Im So-won. Gadis tersebut merupakan anak tunggal dalam keluarga ini sehingga Im So-won merasa kesepian dan kurang mendapatkan kasih sayang dari orang tua karena keduanya sibuk bekerja. Nah, pada konflik dalam film tersebut, Diana Palia dalam buku Perkembangan Manusia menyebutkan bahwa pengaruh yang sangat penting bagi perkembangan anak adalah bermasalah dari lingkungan keluarga, juga suasana yang ada di dalam rumahnya. Nah, sehingga ketika si anak merasa kekurangan perhatian dalam sebuah keluarga, maka akan berdampak pada anak tersebut. Dampaknya seperti ia akan merasa kesepian, terus akan merasa bahwa ia sendiri gitu. Terus kehilangan momen bersama keluarga, menjadi lebih pendiam, bahkan yang lebih parahnya lagi membuat anak menjadi antisosial dan juga bisa membuat anak stres. Jadi, untuk anak-anak yang sedang dalam masa pertumbuhan, terutama pada usia kanak-kanak hingga remaja, masa ini tengah disibukkan mencari jati dirinya. Psikologi anak yang baik akan menuntun mereka dalam mencari jati diri yang tepat dan lebih baik. Peran keluarga untuk membentuk psikologi anak sangatlah penting. Oleh karena itu, wujudkanlah keluarga yang harmonis untuk kehidupan psikologi anak yang lebih baik. Melakukan lebih banyak quality time bersama keluarga adalah salah satu langkah awal untuk membangun keluarga yang harmonis. Nah, teman-teman, selanjutnya kondisi playgroup si anak atau So-won. Yang dimaksud playgroup adalah kelompok teman kanak-kanak seperti TK, sebaya yang saling mengenal dan dapat berinteraksi. Di film ini, si anak memiliki teman sebaya dari sekolah dan lingkungan tempat tinggalnya. Kebanyakan teman sebaya So-won adalah laki-laki. Dan di awal film ini, So-won kurang bisa berinteraksi karena perbedaan gender. Tetapi setelah So-won mengalami kejadian pilu, teman sebayanya itu mulai terlihat akrab dan sering berinteraksi, walaupun berbeda gender. Nah, adapun fungsi dan peranan dari peer group sendiri menurut Mavis Setterington, sebagaimana kelompok sosial yang lain, maka kelompok teman sebaya dalam peer group mempunyai fungsi yang pertama yaitu untuk memberikan perhatian yang positif dan juga saran. Contohnya seperti yang ada di film ini, ketika So-won diberikan hadiah, terus mengunjungi gitu, terus diberikan senyuman, dan itu dapat membantu seorang dari anak lain yang membutuhkan. Juga percakapan umum. Kemudian yang kedua, memberikan sikap dan penerimaan pribadi secara fisik maupun secara lisan. Selanjutnya sikap tunduk, contohnya seperti penerimaan pasif, terus meniru, melakukan sharing, menerima ide dari orang lain, mengikuti anak lain yang sedang bermain, berkompromi, mengikuti teman yang lain meminta dengan kerjasamanya. Nah, kelompok sebaya ini sangat berpengaruh terhadap perilaku seseorang, karena dalam kelompok sebaya ini anak akan merasa mendapatkan banyak teman dan juga mendapatkan dukungan dari teman-temannya. Melalui kelompok sebaya itu, anak belajar menjadi manusia yang baik
sesuai dengan gambaran dan cita-cita masyarakatnya tentang kejujuran, keadilan, kerjasama, tanggung jawab, serta tentang peranan sosialnya sebagai laki-laki dan perempuan, juga memperoleh berbagai macam informasi. Nah, baik teman-teman, setelah penjelasan kondisi dan dampak keluarga dari si anak, serta peer group, selanjutnya kita akan membahas fenomena kekerasan seksual pada anak yang menjadi poin penting pada film ini. Adapun mengenai kekerasan seksual pada anak, kenapa sering terjadi kekerasan seksual pada anak? Karena anak dianggap menjadi kelompok yang sangat rentan terhadap kekerasan seksual, karena anak selalu diposisikan sebagai sosok yang lemah atau yang tidak berdaya dan memiliki ketergantungan yang tinggi dengan orang-orang dewasa di sekitarnya. Secara umum, pengertian kekerasan seksual pada anak adalah keterlibatan seorang anak dalam segala bentuk aktivitas seksual yang terjadi sebelum anak mencapai batasan umur. Dan menurut Richard Ziegels, kekerasan terhadap anak merupakan perbuatan disengaja yang menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak, baik secara fisik maupun secara emosional. Bentuk kekerasan seksual terhadap anak dapat diklasifikasikan menjadi kekerasan secara fisik, kekerasan secara psikologi, kekerasan secara seksual, dan kekerasan secara sosial. Nah, dari fenomena yang tadi dijelaskan, fenomena yang digambarkan di film yaitu dengan kejadian saat si anak yaitu So-won berangkat ke sekolah sendirian saat hujan berlangsung dan bertemu dengan pria mabuk dekat sekolahnya. Pria itu ingin So-won berbagi payung dengannya. Awalnya So-won menolak ajakan pria tersebut, namun berakhir tragis di sebuah gedung yang mengalami kekerasan fisik dan kekerasan seksual yang hampir merenggut nyawanya. Dari kejadian itu, So-won harus mengalami cacat permanen akibat operasi pengangkatan anus dan usus besar. Akibat yang paling fatal adalah trauma yang menyerang psikis Kim So-won. Nah, dari penjabaran kejadian ini, tadi kita bisa mengetahui bahwa pelaku merupakan orang asing yang tidak memiliki hubungan darah dengan So-won. Nah, materi yang berhubungan dengan kejadian di atas, menurut Linus, kekerasan seksual merupakan jenis penganiayaan yang biasanya dibagi ke dalam dua kategori berdasarkan identitas pelaku. Yang pertama ada familial abuse. Nah, familial abuse sendiri adalah incest, yaitu kekerasan seksual di mana antara korban dan antara pelaku masih memiliki hubungan darah dan menjadi bagian dari keluarga inti. Nah, yang kedua, extrafamilial abuse. Extrafamilial abuse ini merupakan kekerasan yang dilakukan oleh orang lain di luar keluarga korban. Contohnya dalam film ini, So-won mengalami kekerasan fisik dan kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang lain, yaitu si pemabuk tadi. Nah, biasanya kejadian ini akan menyebabkan kondisi korban terdominasi dan mengalami kesulitan untuk mengungkapnya. Tapi berbeda dengan yang digambarkan dalam film ini, So-won mampu mengungkap si pelaku. Nah, artinya, So-won punya mental yang kuat dan juga langsung mendapat penanganan dari ahlinya, sehingga dengan cepat mental So-won dapat segera dipulihkan. Nah, baik teman-teman, dalam film ini, si anak atau So-won merasakan kriteria dari psychological disorder atau kelainan psikologi yang biasa disebut dengan post-traumatic stress disorder atau biasa disingkat dengan PTSD. Dengan gejala-gejala berupa ketakutan yang intens, kecemasan yang tinggi, dan emosi yang kaku setelah peristiwa traumatis atau peristiwa kekerasan seksual yang dialami So-won. Tapi karena So-won langsung ditangani oleh ahlinya, gejala-gejala ini dapat ditekan atau diredakan, dan keluarga So-won membantu memberikan dukungan sosial serta emosional yang membuat si anak merasa disayangi, dicintai, didukung, dihargai, dipercaya, dan menjadi bagian dari keluarga. Dan keterlibatan orang tua terhadap proses penanganan kekerasan seksual yang dialami oleh anaknya, baik itu penanganan secara hukum maupun penanganan ataupun pemulihan secara psikologis pada anak yang mengalami traumatis, tetapi keluarga dan anak juga harus mendapatkan pelayanan psikologis
Jadi tidak hanya pada korban saja, tapi pada kedua orang tuanya juga harus mendapatkan pelayanan psikologis. Baik, selanjutnya kekerasan seksual pasti memiliki dampak trauma pada anak, dan ada 3 kategori jenis dampak trauma yang mengakibatkan kekerasan seksual yang dialami oleh anak, yaitu yang pertamanya ada pengkhianatan. Seharusnya kepercayaan merupakan dasar utama dari korban kekerasan seksual. Sebagai seorang anak mempunyai kepercayaan kepada orang tua dan kepercayaan itu dimengerti dan dipahami. Namun, pada korban kekerasan seksual, kepercayaan anak otomatis dan otoritas orang tua menjadi hal yang mengancam kepada anaknya. Nah, yang keduanya merasa tidak berdaya atau yang sering disebut dengan powerlessness. Nah, rasa takut yang menembus pada kehidupan korban seperti mimpi buruk, fobia, dan kecemasan yang dialami oleh korban, disertai dengan rasa sakit. Nah, perasaan tidak berdaya tersebut dapat mengakibatkan seseorang menjadi merasa lemah. Kemudian selanjutnya yang ketiga ada stigmatization. Nah, pada korban kekerasan seksual, dia akan merasa bersalah, akan merasa malu, dan memiliki gambaran diri yang buruk. Nah, rasa bersalah dan malu tersebut terbentuk akibat ketidakberdayaan dan merasa bahwa mereka tidak memiliki kekuatan untuk mengontrol dirinya sendiri. Nah, teman-teman, di dalam film, korban mendapatkan penanganan yang tepat dan memiliki masa pemulihan yang baik karena disupport oleh keluarganya, sehingga dampak-dampak dari trauma bisa ditekan dan korban bisa menjalani kehidupan seperti biasa, walaupun kondisi korban memiliki cacat permanen. Efek dari kejadian tersebut karena harus melakukan operasi usus besar dan anusnya, cuman karena mendapatkan penanganan yang baik dan tepat, mental Soun perlahan mulai pulih kembali dan bisa menjalani kehidupan seperti biasa. Untuk pemulihan traumanya, Soun dibantu oleh seorang terapis dari sebuah yayasan yang bernama Sunflower. Memang butuh waktu dalam masa pemulihannya, namun memiliki dampak yang positif pada Soun sehingga Soun bisa bangkit dan mendapatkan semangat hidup kembali. Baik, film ini diakhiri dengan tertangkapnya pelaku yang seharusnya dihukum mati, namun karena alibi-alibi yang disebutkan oleh pelaku yang seperti mabuk itu, oleh pelaku membuatnya mendapatkan keringanan dalam mendapatkan hukuman, yaitu hanya 12 tahun penjara. Nah, segitu penjelasan dari kami teman-teman tentang review film Hope berdasarkan materi psikologis perkembangan anak. Kami sangat merekomendasikan film ini bagi teman-teman karena dalam film ini emosi penontonnya sangat dipermainkan. Begitu banyak adegan di film yang bisa menyentuh hati, apalagi dengan keputusan pengadilan yang membuat geram seorang yang nontonnya karena dianggap tidak adil dalam menyikapi kasus ini. Berbagai nilai kehidupan bisa juga kita dapatkan. Kita juga diberi gambaran yang jelas terhadap korban dan keluarga dari kekerasan seksual ataupun fisik. Dan juga begitu banyak nilai-nilai sosial yang bisa kita petik. Film ini juga menjelaskan, menggambarkan, atau merepresentasikan dengan baik ketabahan dan keikhlasan yang sangat ditonjolkan dalam film ini. Baik, teman-teman. Sekian video dari kami. Kami ucapkan terima kasih. Apabila teman-teman menyukai video kami, mohon klik tombol like-nya. Sekian dari kami. Saya ucapkan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.